Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Devita Afdelia dengan NPM 234111195 from kelas manajemen 23D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang perlindungan konsumen? Yuk kita bahas. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Sederhananya, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan mereka tidak dirugikan dan memastikan mereka dapat ditindak secara adil atau tidak merugikan dari pelaku usaha tersebut. Mengapa perlindungan konsumen penting? Perlindungan konsumen menciptakan iklim bisnis yang sehat. Ketika konsumen merasa aman dan terlindungi, mereka akan lebih percaya diri untuk melakukan transaksi. Nah, yang kedua, perlindungan konsumen menjaga keseimbangan antara penjual dan pembeli. Tanpa adanya perlindungan, penjual yang tidak bertanggung jawab akan mudah mengeksploitasi konsumen. Nah, yang terakhir, perlindungan konsumen adalah bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Setiap individu berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman, serta informasi yang akurat. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk mewujudkan hak-hak dasar tersebut. Tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, menciptakan keadilan. Semua konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Nah, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar. Nah, yang terakhir ini, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan adanya perlindungan konsumen, kepercayaan masyarakat terhadap pasar akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen. Yang pertama, keadilan, perlakuan yang sama dan adil bagi semua konsumen. Yang kedua, keamanan, produk dan jasa yang aman untuk digunakan. Yang ketiga, informasi yang benar dan jelas. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang produk atau jasa yang akan dibeli. Nah, yang keempat ini, pilihan, kebebasan konsumen untuk memilih produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, yang terakhir ini didengar hak konsumen untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian. Contoh pelanggaran hak konsumen. Yang pertama, produk cacat, barang yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua, informasi yang menyesatkan, iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan produk. Yang ketiga, harga yang tidak wajar, harga yang jauh di atas harga pasaran. Yang keempat, pelayanan yang buruk, pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan. Hak-hak konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan, mendapatkan produk dan jasa yang aman. Yang kedua, hak atas informasi, mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk dan jasa. Yang ketiga, hak untuk memilih, bebas memilih produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, yang keempat ini, hak atas ganti rugi, mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan produk atau barang yang tidak sesuai. Kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dengan seksama, membaca syarat dan ketentuan sebelum membeli, menyampaikan keluhan secara baik melalui jalur yang tepat, menyimpan bukti pembelian sebagai bukti transaksi. Nah, lembaga perlindungan konsumen. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melindungi konsumen. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi yang fokus pada perlindungan konsumen. Nah, kesimpulannya adalah perlindungan konsumen adalah upaya yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Melalui perlindungan konsumen, hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan, informasi, pilihan, dan ganti rugi dapat terjamin. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen merasa lebih aman dan percaya diri dalam melakukan transaksi. Selain itu, perlindungan konsumen juga mendorong pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan menghasilkan produk serta jasa yang berkualitas. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang perlindungan
perlindungan konsumen semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.